Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu tentang sistem manajemen tiket bus. Sebelumnya, ada pun anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rifki Nuryadi Darmawan dengan NIM 24074111009. Yang kedua ada Muhammad Fahreza Satria Ramadan dengan NIM 24074111003. Yang ketiga ada Rasya Dianda Putra dengan NIM 24074111026. Yang keempat ada Sipadira Nurul Aini dengan NIM 24074111018. Oke, sebelumnya kami membuat tikbus. Tikbus itu sebuah sistem manajemen tiket bus konvensional yang dirancang untuk memudahkan proses pemesanan dan pelayanan tiket bagi pelanggan, serta pengelolaan yang efisien bagi admin. Dalam sistem ini, admin berperan sebagai pengelola utama yang melayani pelanggan secara langsung, mulai dari pencatatan data pelanggan, pemesanan tiket, hingga proses pembayaran yang transparan dan cepat. Dengan Tikbus, pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket bus secara mudah melalui bantuan admin yang siap memberikan informasi lengkap tentang jadwal keberangkatan, rute perjalanan, dan ketersediaan kursi. Admin juga dapat mengelola data bus secara terperinci seperti identitas bus, kapasitas, serta rute, sehingga memastikan setiap perjalanan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwalnya. Oke, langsung saja kita demokan aplikasinya. Oke, halaman yang pertama muncul itu login. Karena yang memakai sistem ini cuman admin, jadi kita akan login sebagai admin. Berhasil login, oke. Maka akan masuk ke sistem dengan ada 4 menu. Yang pertama ada dashboard, kelola bus, pesan tiket, dan pelanggan. Oke, jadi di sini di dashboard kita bisa melihat pemasukan harian dari sistem ini. Terus juga kita bisa melihat jumlah bus yang tersedia. Terus juga yang selanjutnya ada total pemasukan. Total pemasukan di sini dia mengambil dari pelanggan yang telah membeli tiket dari sistem ini. Oke, selanjutnya ada kelola bus. Di sini kita bisa mengelola bus yang tersedia. Misalkan kita juga bisa nambah bus. Misalkan kita ada bus dengan ID 8. Nama busnya misalkan kita taruh Gian. Terus tujuannya kita mau ke Madura. Kita masukkan tanggal, kita bisa atur tanggalnya itu. Misalkan kita pakai tanggal sekarang. Ini formatnya bulan, tanggal, dan tahun. Kita pilih nih, tersedia. Kita masukkan harga. Misalkan kita masukkan harga 700. Oke, kita tambah. Selain menambah bus, di sini kita juga bisa mengedit data bus. Misalkan kita mau ngedit bus ID 3 si Jago dengan nama si Jago, kita bisa ubah tujuannya. Misalkan kita tujuannya itu mau ke Bali, kita bisa ubah juga harganya dengan harga 500.000. Lalu kita pencet edit. Apa kamu yakin ingin mengedit bus ID 3? Kita klik OK. Maka akan berhasil diedit. Di sini juga kita langsung bisa lihat dengan nama bus si Jago, tujuannya udah keubah dari Bali. Oke, setelah kita masukkan data bus, kita juga bisa
mencari bus yang ada. Misalkan kita mau nyari dengan tujuan Yogyakarta, maka akan muncul bus ID 1, nama bus Jayabaya dengan tujuannya Yogyakarta. Kita pun bisa mencari dengan namanya. Misalkan kita mau nyari nama Fauls, di sini juga langsung ada nama busnya Fauls, tujuannya Jakarta. Oke. Selain mengedit, kita juga bisa menghapus. Oke. Di sini kita bisa lihat, maka bus yang tadinya ada kita hapus itu akan hilang. Selanjutnya kita masuk ke pesan tiket. Pesan tiket di sini berguna untuk misalkan ada pelanggan yang datang kepada admin. Jadi admin tinggal memasukkan nama lengkap, jenis kelamin, bus ID, kelasnya, terus tujuannya, nomor kursi, email, dan tanggal. Kita coba masukkan pelanggan. Misalkan ada pelanggan datang dengan nama Farah. Kita pilih jenis kelaminnya wanita. Kita pilih bus ID. Di sini juga udah masuk ke validasi dengan bus-bus ID yang tersedia. Karena bus ID di sini bus ID tersedia semua dengan 12438, maka di sini juga bakal ada 12438. Misalkan kita pilih bus ID 1, maka akan langsung tujuannya yaitu akan berubah langsung ke Yogyakarta sesuai dengan di databus 1 tujuannya Yogyakarta. Kita ubah, misalkan kita mau nomor 2, maka akan Jakarta. Kita lihat lagi nomor 2 yaitu tujuannya Jakarta. Oke. Setelah kita pilih bus ID-nya, kita pilih kelasnya. Misalkan kita pilih ekonomi. Kita pilih nomor kursinya ini misalkan kita pilih nomor 2, email. Maka akan dimasukkan email. Tanggalnya juga udah otomatis sesuai sama yang di databus. Ini tanggalnya bulan 6 tanggal 1 2025 dengan bus ID 2. Bus ID 2 tanggalnya tanggal 1 bulannya 6 tahunnya 2025. Setelah kita pastikan semua sudah sesuai, kita klik submit. Oke, maka akan muncul dengan harga 20.000. Kita juga bisa memilih pembayaran sesuai sama yang ingin dipilih oleh pelanggan. Kita pilih cash saja. Apakah Anda yakin? Ya. Bayar luas hasil. Oke. Sebelumnya juga ada kelas ekonomi dan eksekutif. Nah, kita pilih lagi dengan ada pelanggan baru lagi dengan nama Reza. Kita pilih jenis kelamin pria, pilih bus ID, kita pilih 4, pilih kelas bus, kan kita pilih eksekutif. Kalau kita pilih nomor kursinya 5, emailnya kita masukkan reza.gmail.com. Tanggalnya udah tidak kita perlu isi karena udah sesuai sama yang ada di databus. Sudah kita pilih sebuah submit. Nah, sini eksekutif ini dia harganya itu 350.000. Nah, misalkan kita pilih ekonomi, itu dia harga 200.000. Jadi di setiap bus itu ada kelas ekonomi dan eksekutif. Bedanya cuma di harga. Jadi di eksekutif ini lebih besar harganya 150.000. Kita pilih eksekutif, kita bayar. Oke. Nah, di sini juga udah ada validasi. Misalkan kita masukkan pelanggan baru lagi, misalkan kita Econg. Kita pilih jenis kelamin pria. Satu busnya 4. Tadi sama sebelumnya kelas busnya itu eksekutif. Nah, ini pilih kursi nomor 5 yang sebelumnya udah dipesan sama si
Reza dengan nomor kursi 5 dengan bus ID-nya 4 sama. Jadi di sini pilih nomor kursi 5 ini akan hilang. Misalkan kita sudah pesan. Masukkan email acong.gmail.com. Misalkan kita nggak masukin cuman acong aja, maka akan ada validasi, yaitu email harus dalam format yang benar dan tidak boleh diawali oleh angka. Nah, jadi kita harus memasukkan ini baru gmail.com, maka akan langsung berhasil di submit. Kita langsung bayar. Oke. Nah, di sini ada tombol cetak struk. Karena laptop yang saya pakai kurang mumpuni, jadi kira-kira akan tampil misalkan kita pilih cetak struk seperti ini. Nah, klik submit. Oke, kita bayar. Setelah dibayar nomor hasil dan dicetak struk. Oke, cetak struk akan muncul seperti ini, yaitu dengan tikbus atasnya, terus nomor tiket 18. Nomor tiket ini diambil dari jumlah pelanggan, jumlah dari pelanggannya. Kan udah ke 17 pelanggan, kita masukin ke ada pelanggan datang, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan nomor tiket ke 18 sesuai sama yang di sini. Di sini dengan bus ID 1, terus nama busnya Air Langga, tujuannya di sini Surabaya dengan kelas ekonomi nomor kursi 5. Di sini juga ada total harganya, yaitu 400.000. Oke, kita balik lagi ke programnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke pelanggan. Di sini bisa terlihat pelanggan dari yang mesen di sistem ini, yaitu ada tadi kita masukkan Farah, Reza, dan Acong. Di sini kita bisa mencari pelanggan juga. Misalkan kita cari pelanggan dengan nama Reza bisa juga, terus dengan nama bus Prima Jasa juga bisa. Terus kita bisa mencari dengan kelasnya. Kita bisa mencari fun fact-nya di sini, sistem ini kita bisa mencari sesuai dengan apa yang kita ingin, nggak terpaku sama satu tujuan saja. Oke, karena di sini ada 3 pelanggan, di sini akan terlihat juga dengan pelanggan, nomor kursi, nama lengkap, jenis kelamin, email, bus ID, nama bus, kelas, tujuan, tanggal, total harga. Nah, kita bisa langsung lihat ke dashboard. Maka dashboard juga akan berubah. Karena pemasukan harian ini diambil dari tanggal sesuai sama tanggal yang kita pakai saat ini. Karena yang kejual 1 tiket saja pada tanggal hari ini, maka akan masuk ke sini 20.000, karena di sini juga 20.000. Terus pemasukan total pemasukan di sini diambil dari sini. Jadi dari pelanggan ini ditambahkan 350.000 ditambah 200 ditambah 20.000, maka akan berjumlah 570.000. Terus ini juga ada jumlah bus tersedia, ada 5, karena isinya ada 5 jumlah busnya juga. Misalkan kita ubah ke tidak tersedia, maka akan berubah. Jadi tadinya 5 jadi 4. Terus juga di pesan tiket juga sudah tidak ada. Tadi yang tidak tersedia misalkan bus ID nomor 4, maka di sini bus ID nomor 4 maka akan hilang karena udah tidak tersedia. Misalkan kita masukkan lagi, kita mau naikin di pemasukan harian dan grafiknya nih.
grafik di sini kita juga bisa eh, menaikkan atau menurunkan sesuai dari pelanggan yang memesan. Misalkan kita mau ubah atau menambahkan, kita tambahkan saja deh bus ID 9 dengan nama busnya Denville. Tujuannya kita pilih ke Medan. Tanggalnya kita pilih sesuai sama tanggal sekarang, karena kita akan menaikkan ke pemasukan harian. Statusnya di sini tersedia, kita masukkan harganya yaitu 350.000. Kita tambah. Oke, maka akan langsung bus tersebut masuk ke databus. Harga kita pilih pesan tiket, masukkan namanya Dila, kita pilih jenis kelamin wanita, kita akan pilih ke bus ID 9 karena kita akan menambahkan ke pemasukan hariannya. Kita pilih ke kelas eksekutif, pilih nomor kursinya ke 3, emailnya kita pilih, kita masukkan dila@gmail.com. Kita klik submit, kita coba kiris, bayar berhasil. Nah, maka akan masuk ke pelanggan. Oke, kita coba lagi, misalkan namanya kita coba lihat di dashboard. Nah, maka akan masuk yang tadi kita jual tiketnya. Namanya Dila 500.000, yang sebelumnya 20.000, maka akan jadi 520.000 karena ada pelanggan yang datang dan membeli tiket dengan harga 500.000, maka akan ditambahkan jadi 520.000. Nah, di sini bisa kita lihat juga dari tanggalnya. Ini tanggal 1, terus tanggal 3. Tanggal 1 ini ada sekitar 520.000, terus juga total pemasukannya ada 1.700.000, dan ini yang kejual pada tanggal 3 yaitu 550.000. Coba kita masukin ke tanggal 2, coba kita kelola bus, kita coba cari tanggal 2 yaitu Jayabaya, kita masukin dengan bus ID 1, coba kita masukkan nama Rasya, kita pilih jenis bus, kita pilih jenis kelamin, pilih bus yaitu 1, kita pilih ekonomi, pilih nomor kursinya 4, masukkan email, kita masukkan rasya@gmail.com, kita klik submit, kita bayar pakai coba banking, pembayaran berhasil, maka akan masuk ke pelanggan. Coba kita lihat di dashboard. Nah, maka dashboard juga langsung akan berubah. Di sini ada tanggal 1, ini tanggal 2 harusnya, di sini tanggal 3. Jumlah bus tersedia juga akan menambah 5 karena tadi kita memasukkan bus dengan nama Denville. Ini juga nomor kursinya juga udah bakal hilang lagi seperti yang tadi sebelum saya jelaskan. Kemudian pilih bus ID nomor 1, nomor kursinya. Di sini nomor 4 akan hilang karena udah dipesan oleh Rasya. Kita klik submit. Oke. Karena kita belum pilih di kelasnya. Kita pilih klik submit dan bayar. Oke. Akan masuk ujung. Maka akan grafiknya juga akan berubah. Total pemasukan juga akan bertambah. Pemasukan harian tidak bertambah karena ini si nomor bus ID 1 dengan bus Jayabaya dia akan berangkat tanggal 2.
tidak sesuai sama tanggal sekarang. Coba dah kita masukin sekali lagi untuk memasukkan harian. Yang sesuai sama tanggal sekarang kita cek dulu. Ada bus dengan Jian. Coba kita masukin namanya Asep. Kita pilih saja. Kita pilih Jian, kita lihat dulu. Jian nomor 8. Kita pilih nomor kursinya 5 deh. asep.gmail.com. Submit. Kita bayar menggunakan cash. Oke. Nah, maka akan masuk ke pemasukan harian, yaitu 1.270. Sebelumnya itu 520.000 ditambah dengan 850.000, maka akan berjumlah 1.370.000. Di sini grafiknya juga akan berubah sesuai dengan pelanggan yang masuk. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada lebihnya, ambil saja, karena kelompok kami orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.